Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lainnya. Jarum jam di dinding baru saja melewati angka 7. Namun Amelia sudah duduk rapi di depan meja kerjanya yang menghadap ke taman belakang. Udara sejuk, aroma embun yang menguap dari dedaunan, dan kicau burung seharusnya menjadi simfoni yang menenangkan jiwa. Namun bagi Amelia, pagi di tanggal 1 setiap bulannya selalu membawa sebuah kegelisahan halus. Sebuah rutinitas yang ia jalani dengan senyum terpaksakan dan hati yang terasa sedikit kosong. Di layar ponsel pintarnya, aplikasi perbankan sudah terbuka. Jari-jarinya yang lentik bergerak dengan ketangkasan yang terlatih, seolah memiliki ingatannya sendiri. 5 juta rupiah meluncur mulus ke rekening atas nama Hikam Pratama, suaminya. Beberapa detik kemudian, 5 juta rupiah lagi ia kirimkan ke rekening atas nama Sumiati Harjo, ibu mertuanya. Terkirim. Notifikasi keberhasilan transaksi muncul, dan seperti biasa, Amelia menarik napas panjang. Ritual 10 juta telah selesai. Kewajibannya sebagai istri dan menantu yang baik telah lunas untuk 30 hari ke depan. Ia meletakkan ponselnya dan mencoba tersenyum pada pantulan dirinya di layar yang gelap. Wajahnya tidak jelek, hanya saja sering terlihat lelah. Rambutnya yang panjang ia ikat sederhana, dan daster batik yang ia kenakan adalah pakaian ternyaman untuk memulai pekerjaan rumah tangga. Ia bangkit dan berjalan menuju dapur. Rumah ini besar dan mewah, terletak di salah satu kawasan elit di ibu kota. Perabotannya mahal, lantainya terbuat dari marmer impor yang selalu terasa dingin di telapak kaki, dan di setiap sudutnya terdapat barang-barang dekorasi yang harganya bisa membayar biaya hidup sebuah keluarga selama setahun. Amelia tahu semua ini karena dialah yang diam-diam membayarnya. Namun di mata dunia, terutama di mata keluarga suaminya, semua ini adalah buah dari kerja keras Hikam, putranya yang paling dibanggakan. Amelia mulai menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dengan sentuhan terasi halus mulai menguar, persis seperti yang disukai Hikam. Tak lama, langkah kaki terdengar dari tangga. Hikam turun dengan setelan kantornya yang licin, rambutnya tertata sempurna, dan aroma parfum mahal langsung memenuhi ruangan. Ia melirik Amelia yang sedang menata piring di meja makan. "Pagi, Mel," sapanya singkat, matanya lebih fokus pada ponsel di tangannya. Sebuah notifikasi pesan masuk baru saja berbunyi di ponselnya. Amelia tahu itu pasti notifikasi dari bank. "Pagi, Mas. Sarapan dulu," ajak Amelia lembut. Hikam duduk di kursi, namun perhatiannya belum beralih dari layar ponsel. Ia tersenyum tipis. "Transferan bulanan sudah masuk ya? Kamu memang istri yang paling bisa diandalkan," katanya tanpa menatap Amelia. Pujian itu terdengar hampa, lebih seperti pengakuan atas sebuah transaksi daripada ungkapan kasih sayang. Hikam segera membuka aplikasi lain. Amelia bisa melihat dari sudut matanya, itu adalah aplikasi belanja online. Mungkin jam tangan baru, atau stick golf edisi terbatas yang sudah diincarnya sejak minggu lalu. 5 juta itu akan habis dalam sekejap, dan mungkin di pertengahan bulan, Hikam akan kembali meminta uang tambahan dengan alasan untuk biaya representasi klien atau servis mobil. Amelia akan selalu memberikannya. Pintu kamar utama di lantai bawah terbuka, dan muncullah Ibu Sumi, sang ratu di rumah ini. Pagi ini ia mengenakan daster sutra dengan motif yang mewah. Wajahnya yang sudah berkeriput dipoles riasan tipis, dan alisnya disulam dengan sempurna. Sama seperti Hikam, ponsel adalah hal pertama yang ia periksa. Senyumnya merekah lebih lebar dari senyum Hikam. "Amelia, uang dari kamu sudah ibu terima." "Terima kasih, ya, nak. Kamu memang menantu yang berbakti," kata Ibu Sumi sambil berjalan anggun menuju meja makan. Ia duduk di kepala meja, posisi yang tak pernah bisa diganggu-gugat. "Pas sekali, hari ini ibu ada janji dengan teman-teman arisan di mall. Mau lihat koleksi tas terbaru. Katanya ada diskon khusus." "Semoga dapat tas yang ibu suka," jawab Amelia sambil menyajikan nasi goreng ke piring mertuanya. Ibu Sumi menatap nasi goreng di hadapannya, lalu menatap Amelia dari atas ke bawah. "Kamu tidak ganti baju, Mel? Pakai daster terus. Nanti kalau ada tamu datangkan malu dilihatnya. Suamimu ini manajer sukses, istrinya harus bisa menjaga penampilan." Amelia hanya tersenyum tipis. Nanti setelah selesai masak dan bersih-bersih, Amelia ganti baju, Bu. Hinaan-hinaan kecil seperti itu adalah sarapan paginya. Setiap hari ada saja yang dikomentari oleh Ibu Sumi. Cara masaknya yang terlalu kampung, dandanannya yang pucat, pakaiannya yang tidak modis, bahkan caranya berbicara yang dianggap kurang berkelas.
Amelia sudah terbiasa menelannya. Ia menganggapnya sebagai bagian dari paket pernikahan. Ia menikahi Hikam, putra tunggal kesayangan, maka ia juga harus menerima ibunya. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini adalah demi keutuhan rumah tangga. Ia mencintai Hikam, atau setidaknya, ia mencintai versi Hikam yang ia kenal di awal hubungan mereka dulu, sebelum kemewahan mengubah segalanya. Setelah sarapan, Hikam pamit berangkat kerja. Ia mencium kening Amelia sekilas, sebuah kecupan dingin yang terasa seperti formalitas. Ibu Sumi juga masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap pergi ke mal. Tinggallah Amelia sendirian di tengah kemegahan rumah itu. Ia menatap piring-piring kotor di meja, sisa makanan yang tak habis, dan keheningan yang tiba-tiba terasa begitu memekakkan. Ia mulai membersihkan meja, mencuci piring, mengepel lantai, dan melakukan semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh asisten rumah tangga. Dulu mereka punya asisten, tapi Ibu Sumi mengeluh boros dan menuduh asisten itu sering mencuri. Padahal, alasan sebenarnya adalah Ibu Sumi tidak suka ada orang lain yang melihat bagaimana ia memperlakukan menantunya. Sambil mencuci piring di wastafel yang besar dan mewah, pandangan Amelia tertuju pada lemari kaca di ruang makan. Di dalamnya, berderet koleksi barang pecah belah mahal milik Ibu Sumi. Ada piring-piring porselen dari Eropa, set cangkir teh dari Tiongkok, dan yang paling berharga, satu set gelas kristal dari Bohemia yang selalu dibanggakan Ibu Sumi di setiap kesempatan. Gelas itu tidak pernah dipakai, hanya dipajang. Kata Ibu Sumi, gelas itu adalah simbol status, bukti bahwa keluarganya adalah keluarga terpandang. Amelia tahu harga satu set gelas itu. Ia yang membayarnya. Ia membelinya sebagai hadiah ulang tahun untuk Ibu Sumi 2 tahun lalu, berharap bisa membeli sedikit saja penerimaan dan kasih sayang dari mertuanya. Namun yang ia dapat hanyalah ucapan, bagus. Lain kali belikan yang edisi lebih terbatas. Amelia menyelesaikan pekerjaannya, lalu masuk ke kamarnya. Berbeda dengan ruangan lain yang penuh kemewahan, kamarnya dan Hikam terasa lebih personal, meski sentuhan Amelia nyaris tak terlihat. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kerja kecil. Inilah dunianya. Disinilah ia berhenti menjadi Amelia, istri Hikam yang sederhana, dan berubah menjadi sosok lain. Ia membuka laptopnya. Layar menampilkan grafik-grafik rumit yang bergerak naik turun, angka-angka yang berkejaran, dan laporan portofolio investasi yang nilainya bisa membeli 10 rumah seperti yang ia tinggali saat ini. Amelia adalah seorang investor saham dan pemilik beberapa properti yang disewakan. Ia memulainya dari warisan kecil orang tuanya yang ia putar dengan cerdas sejak sebelum menikah. Hikam dan Ibu Sumi tidak tahu soal ini. Mereka hanya tahu Amelia memiliki bisnis online kecil-kecilan yang penghasilannya dianggap cukup untuk membantu keuangan keluarga. 10 juta sebulan adalah angka yang sengaja ia tetapkan. Angka yang cukup besar untuk membuat mereka bergantung, namun cukup kecil untuk tidak menimbulkan kecurigaan akan sumber kekayaan Amelia yang sesungguhnya. Itu adalah tesnya. Tes kesetiaan, tes penghargaan, tes cinta. Sebuah tes yang selama 5 tahun pernikahannya, terus-menerus mereka gagal. Ia bekerja dalam diam selama beberapa jam, melakukan analisis pasar, membeli beberapa saham potensial, dan berkomunikasi dengan manajer propertinya melalui email. Pikirannya tajam, keputusannya cepat dan akurat. Di dunia ini, ia dihargai karena otaknya, bukan karena daster yang ia pakai atau masakannya. Di sini ia adalah seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri. Namun setiap kali ia menutup laptopnya, ia harus kembali memakai topengnya, menjadi Amelia yang penurut dan tak berdaya. Sore harinya, Ibu Sumi pulang dengan wajah berseri-seri, menenteng beberapa kantong belanja dari butik ternama. Ia memamerkan tas barunya pada Amelia. Lihat, Mel. Bagus. Kan? Ini edisi terbatas. Untung ibu gerak cepat. Teman-teman ibu sampai iri. Bagus sekali, Bu. Ibu terlihat cocok memakainya. Puji Amelia, seperti biasa. Malam itu, Hikam pulang dengan suasana hati yang baik. Sepertinya ia berhasil membeli apapun yang ia inginkan tadi pagi. Mereka makan malam bersama. Amelia memasak makanan kesukaan mereka berdua, sop buntut dan udang goreng tepung. Selama makan, hanya Hikam dan Ibu Sumi yang mendominasi percakapan, membicarakan rencana liburan mereka ke Eropa tahun depan, atau mobil baru yang ingin Hikam beli. Amelia hanya menjadi pendengar, sesekali menimpali dengan senyuman atau anggukan. Setelah makan malam selesai, seperti biasa, Amelia yang membereskan semuanya. Hikam dan ibunya sudah masuk ke kamar masing-masing untuk menonton televisi. Amelia membawa tumpukan piring kotor ke dapur. Ia lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Lelah karena terus-menerus menjadi tidak terlihat. Malam itu,
Entah kenapa, rasa lelah itu terasa lebih berat dari biasanya. Tangannya terasa sedikit licin karena sabun. Saat ia meraih salah satu gelas yang tadi dipakai Hikam untuk minum, tangannya sedikit tergelincir. Gelas itu menyenggol gelas lain di rak pengeringan. Bukan gelas biasa. Itu adalah salah satu gelas kristal Bohemia kesayangan Ibu Sumi, yang entah kenapa hari ini dipakai oleh Hikam. Prang! Suara pecahan kaca itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam. Seolah-olah bukan hanya sebuah gelas yang pecah, tapi juga sesuatu di dalam diri Amelia. Ia membeku, menatap nanar serpihan kristal yang berkilauan di lantai dapur. Kilauan itu tampak seperti ribuan air mata yang tak pernah bisa ia keluarkan. Pintu kamar Ibu Sumi terbuka dengan kasar. Keheningan yang mencekam itu akan segera berakhir, digantikan oleh badai yang Amelia tahu akan sangat mengerikan. Keheningan yang mengikuti suara pecahan kaca itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun bagi Amelia, rasanya seperti selamanya. Ia masih terpaku di tempatnya, menatap serpihan-serpihan tajam di lantai. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena firasat bahwa malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Ia bisa mendengar derap langkah kaki Ibu Sumi yang mendekat dengan cepat dan marah. Itu bukan langkah biasa, itu adalah langkah seseorang yang siap berperang. Ibu Sumi muncul di ambang pintu dapur. Matanya yang tajam langsung tertuju pada bencana kecil di lantai, lalu naik dan menusuk tajam ke arah Amelia. Wajahnya yang tadi sore berseri-seri karena tas baru, kini memerah padam karena amarah. Bibirnya yang dipoles lipstik merah mahal, menipis menjadi segaris kebencian. "Apa yang kamu lakukan?" desisnya, suaranya rendah namun penuh getaran amarah. Amelia menelan ludah, mencoba mencari suaranya yang seolah hilang. "Maaf, Bu. Tadi tangan saya licin, tidak sengaja tersenggol." Permintaan maaf itu seolah menjadi bensin yang disiramkan ke api. Ibu Sumi melangkah masuk ke dapur, tidak peduli dengan serpihan kaca yang mungkin melukai kakinya yang terbalut sandal rumah berbulu. Ia menunjuk pecahan gelas itu dengan jari gemetar. "Tidak sengaja? Kamu bilang tidak sengaja? Kamu tahu itu gelas apa? Itu kristal dari Bohemia. Harganya lebih mahal dari seluruh pakaian jelek yang kamu punya." Amelia hanya bisa menunduk. Setiap kata terasa seperti tamparan. Ia tahu harga gelas itu, ia yang membayarnya, tapi fakta itu tidak akan ada artinya sekarang. "Dasar perempuan jelek bodoh." Teriakan itu akhirnya meledak, menggema di seluruh penjuru rumah. Kata-kata itu, jelek, dan bodoh, adalah senjata andalan Ibu Sumi. Senjata yang selalu ia gunakan untuk menusuk harga diri Amelia di titik terlemahnya. "Kerja begini saja tidak becus. Bagaimana bisa Hikam menikah dengan perempuan ceroboh sepertimu? Tanganmu itu tangan kampung, tidak pantas menyentuh barang-barang mahal di rumah ini." Pintu kamar Amelia dan Hikam terbuka. Hikam muncul dengan wajah mengantuk dan kesal karena tidurnya terganggu. Ia melihat ibunya yang sedang murka, Amelia yang menunduk diam, dan pecahan kaca di lantai. "Ada apa sih, Ma? Berisik sekali malam-malam," keluh Hikam. "Ada apa katamu?" Ibu Sumi membalikan badannya menghadap putranya. "Lihat apa yang dilakukan istrimu ini. Dia memecahkan gelas kristal kesayangan Mama. Gelas yang kamu tahu persis harganya." Amelia mengangkat kepalanya, matanya yang penuh harap menatap suaminya. Inilah momennya. Momen pembuktian. Akankah suaminya membelanya? Akankah ia berkata, "Sudahlah, Ma, hanya sebuah gelas. Jangan marahi Amelia seperti itu"? Secercah harapan terakhir menyala di hatinya yang sudah babak belur. Hikam menatap Amelia, tapi bukan dengan tatapan simpati. Yang ada di matanya adalah kekecewaan dan kejengkelan. Ia menghela napas panjang, seolah Amelia adalah sumber masalah yang tak ada habisnya. "Amelia, kamu ini bagaimana sih? Kan sudah sering dibilang, kalau barang Mama yang itu jangan dipakai sembarangan. Kenapa kamu ceroboh sekali?" Dan saat itu juga, harapan terakhir Amelia padam. Hancur berkeping-keping, sama seperti gelas kristal di lantai. Pengkhianatan suaminya terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada teriakan ibu mertuanya. Hikam tidak hanya gagal membelanya, ia bahkan ikut menyalahkannya. Ia bersekutu dengan ibunya, meninggalkan Amelia sendirian untuk menghadapi serangan. Di mata Hikam, harga sebuah gelas kristal ternyata lebih berharga daripada perasaan istrinya. Sesuatu di dalam diri Amelia berubah. Bertahun-tahun ia menumpuk rasa sakit, kekecewaan, dan hinaan dalam sebuah bendungan di hatinya. Ia selalu berusaha memperkuat bendungan itu dengan kesabaran, pengabdian, dan harapan kosong. Malam ini, kata-kata Hikam adalah hantaman terakhir yang meruntuhkan bendungan itu.
Air bah kesadaran yang dingin dan jernih membanjiri jiwanya. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan adalah kekosongan. Sebuah kekosongan yang anehnya terasa menenangkan. Ia melihat Ibu Sumi yang masih terus mengomel, memaki latar belakang keluarganya yang sederhana, menuduhnya sengaja merusak barang karena iri. Ia melihat Hikam yang hanya berdiri diam, sesekali mengangguk setuju dengan ucapan ibunya. Mereka berdua, orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya, kini terlihat seperti dua orang asing. Dua parasit yang selama ini hidup dari darahnya sambil terus-menerus meludahinya. Topeng yang selama ini Amelia kenakan dengan patuh, topeng istri sabar dan menantu berbakti, mulai retak. Ia tidak ingin memakainya lagi. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengukurnya dari harga sebuah gelas pecah? Amelia berhenti membersihkan pecahan kaca yang hendak ia punguti. Ia meletakkan serokan kecil di tangannya ke lantai dengan pelan, tanpa suara. Kemudian, ia bangkit berdiri. Tegak. Punggungnya lurus, dagunya terangkat. Ia menatap lurus ke arah Ibu Sumi, lalu beralih ke Hikam. Tatapannya bukan lagi tatapan memohon atau ketakutan. Tatapan itu dingin, kosong, dan setajam serpihan kristal di lantai. Ibu Sumi dan Hikam terdiam. Mereka terkejut dengan perubahan sikap Amelia yang drastis. Mereka terbiasa dengan Amelia yang selalu menunduk, yang selalu menjawab dengan, "Maaf," dan "Iya, Bu." Amelia yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah orang yang berbeda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Amelia berbalik. Ia berjalan melewati mereka berdua, keluar dari dapur. Langkahnya mantap dan tenang. Ia tidak berlari, tidak menangis, tidak membanting pintu. "Hei, mau kemana kamu?" "Aku belum selesai bicara," teriak Ibu Sumi, kaget dengan reaksi Amelia. Amelia tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju kamar tidurnya. Hikam mengikutinya dengan bingung. "Mel, kamu mau apa? Jangan kekanak-kanakan. Minta maaf saja sama Mama, nanti juga selesai masalahnya." Amelia masuk ke dalam kamar. Ia tidak mengambil koper atau pakaian. Ia hanya berjalan ke arah meja rias, mengambil tas tangan yang biasa ia pakai, ponsel, dan dompetnya. Ia memastikan benda-benda penting itu ada di dalamnya. "Amelia, kamu dengar aku tidak?" Suara Hikam mulai meninggi, merasa wibawanya diabaikan. Amelia berbalik dan menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Di matanya tidak ada lagi cinta, hanya ada penilaian yang dingin. Ia melihat pria lemah yang bersembunyi di balik kemewahan palsu dan kekuasaan ibunya. Ia melihat seorang pengecut. "Masalahnya memang sudah selesai," ucap Amelia. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Itulah kalimat pertama dan terakhirnya malam itu. Ia berjalan keluar kamar, melewati Hikam yang masih mematung karena bingung. Ia terus berjalan lurus menuju pintu depan. Ibu Sumi berdiri di ruang tengah, menatapnya dengan curiga dan marah. "Dasar tidak sopan. Dibilangin malah pergi. Kamu mau lari dari tanggung jawab." "Hah?" Amelia tidak menoleh. Tangannya meraih gagang pintu, membukanya, dan melangkah keluar ke dalam pekatnya malam. Ia menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Bunyi, klik, dari kunci yang terpasang otomatis terdengar begitu final, begitu tegas. Di luar, udara malam terasa dingin di kulitnya, tetapi di dalam hatinya, sebuah api baru saja menyala. Api dari harga diri yang telah lama tertidur. Sambil berjalan menjauh dari rumah yang terasa seperti sangkar emas itu, ia tidak meneteskan air mata setetes pun. Di dalam benaknya, ia hanya mengucapkan satu sumpah yang sunyi namun menggema. "Kalian akan membayar setiap hinaan. Kalian akan belajar apa arti sesungguhnya dari kehilangan. Aku bersumpah." Malam itu, Amelia tidak hanya meninggalkan sebuah rumah. Ia meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan topengnya, dan meninggalkan kelemahannya. Ia berjalan menuju takdir baru yang akan ia tulis sendiri, dengan tinta pembalasan yang manis dan dingin. Amelia tidak memesan taksi. Ia berjalan kaki beberapa ratus meter dari kompleks perumahan mewah itu, membiarkan udara malam yang dingin menjernihkan pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin ringan, seolah ia baru saja melepaskan sebuah beban seberat ratusan kilogram dari pundaknya. Tidak ada air mata. Kesedihan yang seharusnya ia rasakan telah menguap, tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih dingin. Resolusi. Ia berhenti di sebuah jalan utama yang ramai, mengeluarkan ponsel kedua dari dalam tasnya, sebuah perangkat canggih yang tidak pernah diketahui Hikam maupun Ibu Sumi, dan memesan sebuah mobil dari layanan premium. Mobil sedan hitam yang mewah dan senyap tiba beberapa menit kemudian. Sang pengemudi membukakan pintu untuknya dengan hormat. "Selamat malam, Bu Amelia."
Sesuai instruksi, kita langsung menuju Hotel Mahameru Presidential Suite, katanya dengan sopan. Amelia hanya mengangguk dan masuk ke dalam. Perjalanan membelah kota yang mulai lengang terasa seperti sebuah proses transisi. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang dengan lampu gemerlapnya seolah menyambutnya. Ini adalah dunianya yang sesungguhnya. Dunia yang ia bangun dengan keringat, kecerdasan, dan intuisi tajamnya. Dunia yang selama ini ia sembunyikan demi sebuah ilusi rumah tangga yang ternyata palsu. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela mobil. Wajah lelah seorang istri yang terhina perlahan sirna, digantikan oleh sorot mata seorang wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Setibanya di hotel bintang 5 yang megah itu, ia tidak perlu melewati lobi. Manajer hotel sudah menunggunya di pintu masuk pribadi, dan mengantarnya langsung menuju lift khusus ke lantai tertinggi. Presidential Suite itu luar biasa luas. Dengan jendela-jendela raksasa yang menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian, ruang tamu yang dilengkapi piano besar, ruang makan pribadi, dan kamar tidur yang lebih besar dari seluruh ruang tengah di rumah Hikam. Inilah salah satu asetnya, sebuah suite yang sering ia gunakan untuk menjamu investor asing, tentunya dengan menyamar sebagai perwakilan dari perusahaan investasinya. Malam ini, tempat ini bukan lagi ruang bisnis. Ini adalah markas perangnya. Hal pertama yang Amelia lakukan adalah melepaskan daster batik yang terasa seperti seragam perbudakannya. Ia membuangnya ke tempat sampah. Kemudian, ia masuk ke kamar mandi marmer yang mewah dan berdiri di bawah pancuran air panas. Ia membiarkan air itu mengalir deras, seolah-olah sedang membilas bersih bukan hanya debu dan keringat, tetapi juga semua kenangan pahit, semua hinaan, semua sentuhan dingin dari Hikam, dan semua tatapan merendahkan dari Ibu Sumi. Ia menggosok kulitnya hingga memerah, seolah ingin menghilangkan jejak kehidupan lamanya. Setelah hampir 1 jam, ia keluar dengan tubuh yang terasa baru. Ia mengenakan jubah mandi sutra tebal yang disediakan hotel, dan merasa lebih berkuasa daripada yang pernah ia rasakan selama 5 tahun terakhir. Ia memesan makan malam mewah melalui layanan kamar. Steak wagyu, salad eksotis, dan sebotol sampanye mahal. Sambil menunggu, ia duduk di sofa beludru yang empuk, membuka laptopnya, dan memulai pekerjaannya. Wajahnya diterangi oleh cahaya layar, menampilkan serangkaian email dan dokumen yang sudah ia siapkan sejak lama. Ini bukan rencana impulsif yang lahir dari amarah sesaat. Ini adalah rencana B. Sebuah strategi darurat yang telah ia rancang lebih dari setahun yang lalu, pada suatu malam ketika ia mendengar Hikam dan ibunya menertawakan betapa bodoh dan mudahnya ia dikendalikan. Sejak malam itu, Amelia tahu akhir dari pernikahannya hanyalah soal waktu. Ia hanya menunggu pemicunya. Dan malam ini, sebuah gelas kristal pecah telah menjadi pistol start untuk memulai segalanya. Email pertama ia kirim ke manajer bank pribadinya. Isinya singkat, padat, dan jelas. Perintah untuk memblokir secara permanen semua kartu kredit tambahan atas nama Hikam Pratama dan Sumiati Harjo. Perintah untuk menghentikan semua transfer otomatis bulanan. Perintah untuk menolak semua permintaan penarikan dana atau cek dari rekening bersama, yang sumber dananya 100% berasal darinya. Semua instruksi itu dilindungi oleh perjanjian pranikah yang sangat detail, yang tidak pernah dibaca oleh Hikam dengan teliti, karena terlalu silau dengan janji kehidupan mewah. Email kedua ia kirim ke sebuah perusahaan leasing. Perintah untuk menarik kembali mobil Alphard mewah yang selama ini dipakai Hikam. Mobil itu terdaftar atas nama salah satu perusahaan cangkang milik Amelia, disewakan untuk manajer berprestasi. Amelia kini mencabut status prestasi itu. Ia meminta penarikan dilakukan besok pagi, di jam sibuk, agar semua tetangga bisa menyaksikannya. Email ketiga adalah yang paling rumit dan paling menghancurkan. Email itu ditujukan kepada Dewan Direksi PT Sentosa Gemilang, perusahaan properti tempat Hikam bekerja sebagai manajer proyek. Amelia, melalui perusahaan induknya yang bernama Golden Nusantara Group, adalah investor utama dan pemegang saham mayoritas di perusahaan itu. Mereka tidak tahu identitas pemilik Golden Nusantara Group yang sesungguhnya, mereka hanya berurusan dengan para direktur dan pengacara yang ditunjuk Amelia. Dalam email itu, Amelia mengaktifkan klausul dalam kontrak investasi yang memungkinkannya menarik seluruh dana jika terjadi krisis kepercayaan terhadap manajemen proyek. Ia melampirkan beberapa bukti halus tentang bagaimana Hikam sering menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dan gaya hidupnya, sebuah pelanggaran etika yang cukup untuk menjadi alasan hukum. Penarikan dana ini tidak hanya akan menghentikan proyek besar yang sedang dipimpin Hikam, tetapi juga akan membuat seluruh perusahaan goyah dan memaksa mereka melakukan restrukturisasi besar-besaran. Setelah semua email terkirim, Amelia mengangkat telepon. Panggilan terakhir malam itu adalah yang paling penting. Ia menekan nomor pengacara pribadinya,
seorang pria tua bijaksana yang sudah seperti ayah baginya. "Selamat malam, Pak Darmawan," sapa Amelia dengan suara tenang. "Malam, Bu Amelia. Saya sudah menduga Ibu akan menelepon malam ini. Saya melihat pergerakan pasar saham dari salah satu perusahaan yang kita awasi bersama," jawab suara di seberang sana, terdengar prihatin namun profesional. "Waktunya tiba, Pak," kata Amelia. Tidak ada keraguan dalam suaranya. "Surat yang saya titipkan di brankas Anda setahun yang lalu, tolong kirimkan besok pagi. Pastikan menggunakan kurir yang paling terpercaya. Surat itu harus sampai di tangan mereka sebelum jam 9 pagi, setelah semua kekacauan dimulai." "Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Apa Ibu baik-baik saja?" Amelia berjalan ke arah jendela raksasa. Di bawah sana, lautan lampu kota berkelip-kelip seperti galaksi buatan manusia. Ia merasa seperti sedang menatap kerajaannya. "Saya tidak pernah merasa lebih baik dari ini, Pak. Fajar yang baru akan segera tiba." Ia menutup telepon. Makanan pesanannya tiba. Ia makan malam sendirian di meja makan yang besar, ditemani keheningan dan pemandangan kota. Ia mengangkat gelas sampanyenya, bukan untuk merayakan sebuah akhir, melainkan untuk menyambut sebuah awal yang baru. Awal dari kehidupan Amelia yang sesungguhnya. Di rumah megah di permata hijau, pagi datang dengan suasana yang aneh. Hikam bangun dengan kepala pusing dan perasaan jengkel. Tempat di sampingnya terasa dingin dan kosong. Amelia tidak pulang. Sebagian dari dirinya merasa cemas, tetapi egonya yang lebih besar menepis perasaan itu. Ia yakin Amelia hanya sedang merajuk di rumah temannya, dan sebentar lagi pasti akan kembali sambil menangis dan meminta maaf. Ia akan memanfaatkan momen itu untuk memberinya pelajaran, agar tidak lagi bersikap kurang ajar. Ia membayangkan Amelia yang kehabisan uang, tidak punya tempat tujuan, dan akhirnya menyadari betapa berharganya hidup nyaman yang ia berikan. Ia turun ke lantai bawah dan menemukan ibunya sudah duduk di meja makan dengan wajah cemberut. Tidak ada sarapan yang terhidang. Hanya ada keheningan yang tegang dan aroma kopi instan yang dibuat seadanya oleh ibunya. Anak itu benar-benar tidak pulang. "Istri macam apa yang meninggalkan suaminya seperti itu?" gerutu Ibu Sumi sambil mengaduk-aduk cangkir kopinya dengan kasar. "Lihat saja, paling lama nanti siang dia sudah berdiri di depan pagar. Uangnya pasti habis. Perempuan manja sepertinya mana bisa bertahan hidup sendiri." "Sudahlah, Ma. Biarkan saja. Nanti juga dia sadar kalau dia tidak bisa hidup tanpa kita," sahut Hikam dengan angkuh. Ia mencoba menelepon Amelia, namun yang terdengar hanyalah nada operator yang mengatakan nomor tersebut tidak aktif. Hal ini membuatnya semakin marah. Ia membanting ponselnya ke meja. Berani-beraninya dia mematikan ponsel. Benar-benar tidak punya sopan santun. Ibu Sumi mencoba mengalihkan kejengkelannya dengan kemewahan seperti biasa. Ia membuka aplikasi pesan antar makanan favoritnya untuk memesan sarapan dari sebuah kafe mahal. Ia memilih beberapa menu, memasukkannya ke keranjang, dan saat hendak melakukan pembayaran, sebuah notifikasi merah muncul di layar, transaksi ditolak. Ia mengerutkan kening. Mungkin ada gangguan jaringan. Ia mencoba lagi, mengetuk layar ponselnya dengan lebih keras seolah itu bisa membantu. Ditolak. Ia mencoba menggunakan kartu kredit lain yang juga merupakan kartu tambahan dari Amelia. Ditolak. "Hikam, kartu Mama sepertinya ada masalah. Coba kamu yang pesan," katanya. Suaranya terdengar sedikit cemas, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Hikam, yang juga merasa lapar dan kesal, mengambil ponselnya untuk memesan. Ia bahkan tidak memesan sarapan, melainkan langsung membuka aplikasi belanja online untuk menyelesaikan pembelian stick golf edisi terbaru yang sudah ia incar. Ia menekan tombol, "Beli sekarang," dan notifikasi yang sama muncul, "Pembayaran gagal. Silakan periksa kembali detail kartu Anda." Ia mencoba kartu debitnya. Ditolak. Ia mencoba semua kartu yang ada di dompet digitalnya. Semuanya ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Ada apa ini? Kenapa semua kartu tidak bisa dipakai?" gumam Hikam, rasa angkuhnya mulai terkikis oleh firasat buruk yang merayap di dadanya. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Hikam berjalan dengan gusar untuk membukanya. Di depan pagar, berdiri dua orang pria berbadan tegap di samping sebuah mobil derek. Di belakang mereka, beberapa tetangga yang sedang berolahraga pagi mulai memperlambat langkah, menonton dengan penuh rasa ingin tahu. "Selamat pagi, bisa bicara dengan Bapak Hikam Pratama?" tanya salah satu pria itu dengan nada formal. "Saya sendiri." "Ada apa?" jawab Hikam ketus. "Kami dari pihak Leasing, Pak. Kami di sini untuk menjalankan instruksi penarikan unit mobil Toyota Alphard,
dengan nomor polisi B1234HIK. Menurut data kami, perjanjian penggunaan atas nama Bapak telah dihentikan oleh pemilik aset terdaftar, Golden Nusantara Group, per pagi ini. Mata Hikam terbelalak. Apa maksudmu? Ini mobil perusahaan. Kalian tidak bisa mengambilnya begitu saja. Kami hanya menjalankan perintah. Pak, ini surat tugasnya. Mohon serahkan kunci mobilnya agar kami tidak perlu melakukan penarikan paksa. Wajah Hikam memerah karena marah dan malu. Tetangganya kini sudah terang-terangan berhenti untuk menonton drama pagi itu. Ia bisa mendengar bisikan mereka, melihat tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu dan cemoohan. Dengan tangan gemetar karena amarah, ia masuk ke dalam, mengambil kunci mobil, dan melemparkannya ke arah petugas itu. Beberapa menit kemudian, mobil mewah yang menjadi simbol kesuksesannya diseret keluar dari garasi dan dinaikkan ke atas mobil derek. Pemandangan itu adalah sebuah penghinaan publik yang luar biasa. Sementara itu di dalam rumah, ponsel Ibu Sumi bergetar tanpa henti. Notifikasi dari grup arisan sosialitanya membanjir. Ia membukanya dan mendapati bahwa namanya sudah tidak ada lagi di daftar anggota. Seseorang telah mengeluarkannya. Kemudian, pesan-pesan pribadi mulai masuk satu persatu. Dari teman dekatnya, Sumi, maaf ya, acara makan siang nanti aku batalin, mendadak ada urusan keluarga. Dari yang lain, Bu Sumi, maaf, untuk pengajian minggu depan sepertinya saya tidak bisa ikut. Semuanya terasa seperti alasan yang dibuat-buat. Lalu, seorang teman yang masih sedikit peduli mengiriminya sebuah tangkapan layar dari grup lain. Isinya adalah gosip yang menyebar seperti api. Kalian dengar tidak? Keluarga Sumiharjo katanya bangkrut total. Anaknya, si Hikam itu, dipecat dari pekerjaannya dan semua aset mereka disita karena terlibat penipuan. Ibu Sumi merasa dunianya berputar. Reputasinya, status sosialnya, semua yang ia bangun dengan pameran kekayaan dari uang Amelia, hancur dalam hitungan menit. Ia terduduk lemas di sofa, ponselnya terlepas dari genggamannya. Telepon rumah berdering nyaring, memecah kepanikan mereka. Hikam mengangkatnya dengan kasar. Suara dari seberang terdengar dingin dan resmi. Selamat pagi, dengan Bapak Hikam? Kami dari Bank Sentral Asia. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa seluruh kartu kredit dan fasilitas perbankan Anda telah dibekukan sesuai permintaan dari pemegang rekening utama, Ibu Amelia Kirana. Apa-apaan ini? Dia tidak berhak melakukan itu, teriak Hikam. Menurut perjanjian yang ada, Ibu Amelia memiliki kuasa penuh atas rekening tersebut. Pak, mohon maaf kami tidak bisa membantu. Terima kasih. Telepon ditutup. Kini, kepanikan mereka menjadi nyata. Ini bukan lagi rajukan seorang istri. Ini adalah sebuah serangan yang terencana dan sistematis. Mereka benar-benar terputus dari semua sumber keuangan. Hikam, dengan sisa-sisa harga dirinya, memutuskan untuk tetap berangkat kerja. Ia akan menyelesaikan masalah ini nanti. Ia memesan taksi online dengan sisa saldo terakhir di aplikasi dompet digitalnya. Tiba di lobi kantornya yang megah, ia berjalan dengan langkah angkuh seperti biasa, mencoba mengabaikan tatapan aneh dari beberapa rekan kerjanya. Namun, saat ia hendak melewati pintu akses menuju lift eksekutif, kartunya tidak berfungsi. Akses ditolak. Lampu merah kecil berkedip-kedip, seolah mengejeknya. Sekretarisnya, Winda, menghampirinya dengan wajah pucat dan gugup. Pak Hikam, Bapak tidak bisa naik. Seluruh dewan direksi sedang rapat darurat. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar membuatnya menelan ludah. Itu adalah nomor pribadi direktur utama perusahaan. Sang pemilik perusahaan yang jarang sekali turun tangan untuk masalah sepele. Selamat pagi, Pak Dir. Diam dan dengarkan saya, Hikam. Suara di seberang terdengar panik dan marah. Investor utama kita, Golden Nusantara Group, menarik seluruh dana mereka dari proyek Sentosa Tower pagi ini. Seluruhnya. Proyek ini tamat. Perusahaan kita diambang kehancuran. Hikam merasa darahnya surut dari wajahnya. Apa? Bagaimana bisa? Saya tidak tahu bagaimana, tapi ini semua terjadi begitu cepat. Dan yang lebih buruk, dalam surat penarikan dana mereka secara spesifik menyebut namamu. Mereka kehilangan kepercayaan pada manajemenmu dan meminta pemutusan hubungan kerja denganmu dengan segera. Surat pemecatanmu sudah ada di HRD. Jangan coba-coba masuk ke ruanganmu. Barang-barangmu akan dikirim ke rumah. Mulai detik ini, kamu bukan lagi karyawan PT Sentosa Gemilang. Telepon ditutup. Hikam berdiri membeku di tengah lobi kantor yang ramai.
Ponselnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai marmer dengan suara keras. Semua orang menatapnya. Dunianya, karirnya, kebanggaannya, semuanya telah direnggut dalam sekejap mata. Dan entah kenapa, di tengah reruntuhan hidupnya, hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Amelia. Hikam tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di rumah. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Ia harus menumpang taksi online biasa yang pengap dan kotor. Sebuah kenyataan pahit yang menamparnya setelah bertahun-tahun dimanjakan oleh kemewahan Alphard dengan sopir pribadi. Ia tiba di depan rumahnya, atau rumah yang ia pikir miliknya, dengan perasaan hancur lebur. Pagar yang biasanya terbuka menyambutnya kini terasa seperti gerbang menuju neraka. Ia menemukan ibunya persis di posisi ia tinggalkan tadi pagi, terduduk lemas di sofa ruang tengah. Wajah Ibu Sumi pucat pasi, matanya bengkak karena menangis, dan rambutnya yang selalu tertata rapi kini acak-acakan. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja digulingkan dari tahtanya. Melihat kondisi Hikam yang tak kalah mengenaskan, tangisnya meledak kembali. Hikam, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua teman Mama menjauhi Mama? Mereka bilang kita bangkrut. Benar begitu, Nak, ratapnya. Hikam tidak sanggup menjawab. Ia hanya bisa ambruk di sofa di seberang ibunya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kata, bangkrut, bahkan tidak cukup untuk menggambarkan situasi mereka. Ini lebih buruk. Ini adalah kehancuran total yang disengaja, sebuah pembongkaran sistematis atas kehidupan mereka. Dan ia tahu siapa dalangnya. Ini semua perbuatan Amelia, desis Hikam, suaranya serak karena amarah dan keputusasaan. Perempuan itu, dia merencanakan semua ini. Amelia? Bagaimana mungkin perempuan bodoh seperti dia bisa melakukan ini semua? Dia bahkan tidak tahu cara membayar tagihan dengan benar. Cibir Ibu Sumi di sela-sela tangisnya, masih menolak untuk percaya. Bel pintu berbunyi lagi, kali ini dengan nada yang sopan namun tegas. Hikam, dengan sisa tenaga yang ia punya, menyeret kakinya ke pintu. Di depannya berdiri seorang pria berpenampilan rapi mengenakan seragam sebuah firma kurir eksekutif. Di tangannya ada sebuah map tebal berwarna coklat dengan segel dari sebuah kantor hukum ternama. Paket untuk Bapak Hikam Pratama dan Ibu Sumiati Harjo, kata kurir itu. Hikam menerima map itu dengan tangan gemetar. Rasanya berat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara makna. Ia tahu ini adalah babak selanjutnya dari serangan Amelia. Ia membawa map itu ke ruang tengah, meletakkannya di atas meja kopi seolah-olah itu adalah sebuah bom waktu. Ia dan ibunya menatap benda itu dengan tatapan ngeri. Dengan napas tertahan, Hikam merobek segelnya dan mengeluarkan isinya. Dokumen pertama adalah surat pengantar dari sebuah kantor hukum bernama Darmawan O Partners. Surat itu menyatakan bahwa mereka bertindak sebagai kuasa hukum dari klien mereka, Ibu Amelia Kirana, dan dokumen-dokumen terlampir adalah pemberitahuan resmi yang harus segera ditindaklanjuti. Dokumen kedua membuat jantung Ibu Sumi serasa berhenti berdetak. Itu adalah salinan resmi sertifikat hak milik, SHM, dari rumah yang sedang mereka tinggali. Di bagian nama pemilik, tercetak dengan jelas dan tak terbantahkan, Amelia Kirana. Tanggal pembeliannya adalah 6 bulan sebelum Amelia menikah dengan Hikam. Tidak mungkin, ini pasti palsu, jerit Ibu Sumi sambil merebut kertas itu dari tangan Hikam. Matanya bergerak liar, mencari-cari celah, kejanggalan, apapun yang bisa membuktikan dokumen itu tidak sah. Tapi tidak ada. Stempelnya asli, nomor registrasinya valid. Rumah yang selama ini ia banggakan sebagai hasil kerja keras putranya, ternyata adalah milik menantu yang selalu ia hina. Dokumen ketiga adalah sebuah diagram struktur perusahaan. Di bagian atas, tertera nama PT Sentosa Gemilang. Di bawahnya, tertera nama-nama pemegang saham. Sebuah kotak besar yang menguasai 75% saham perusahaan itu bertuliskan, Golden Nusantara Group. Itu adalah nama yang disebut oleh direktur utama di telepon tadi. Nama investor yang menghancurkan karir Hikam. Keringat dingin semakin deras membasahi tubuh Hikam. Ia membuka lembar keempat dengan perasaan yang sudah mati rasa. Lembar itu adalah profil singkat dari Golden Nusantara Group. Sebuah perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi properti, pasar modal, dan akuisisi bisnis. Dan di bagian paling bawah, di bawah jabatan, pemilik tunggal dan Chief Executive Officer, tertera sebuah nama yang membuat dunia mereka runtuh untuk kedua kalinya hari itu, Amelia Kirana. Hening. Sun. Hanya suara napas mereka yang tersengal-sengal yang terdengar. Perempuan yang mereka anggap bodoh. Perempuan yang mereka remehkan karena hanya mengurus bisnis online kecil-kecilan. Perempuan yang mereka sebut kampung dan
tidak berkelas. Ternyata adalah seorang ratu bisnis, seorang raksasa finansial yang selama ini bersembunyi di balik daster batiknya. Investor yang memecat Hikam adalah istrinya sendiri. Lembar kelima dan keenam adalah laporan keuangan yang disederhanakan. Menunjukkan aliran dana dari rekening-rekening Amelia ke rekening bersama. Menunjukkan bahwa gaji bulanan Hikam, bonus-bonusnya, fasilitas mewah yang ia nikmati, semuanya adalah bagian dari paket kompensasi yang secara tidak langsung diatur oleh Amelia sebagai pemilik perusahaan. Uang 10 juta sebulan yang mereka terima dengan angku itu kini terlihat seperti uang receh, sebuah sedekah yang diberikan Amelia untuk menguji karakter mereka. Dan di lembar terakhir, ada selembar kertas surat dengan tulisan tangan yang rapi dan elegan. Sebuah surat singkat dari Amelia. Hikam dan Ibu. Rumah ini milikku. Perusahaan tempat kamu bekerja adalah milikku. Setiap tas mewah, setiap jam tangan mahal, setiap liburan, setiap sendok nasi yang kalian makan di rumah ini, semuanya berasal dariku. Aku memberimu waktu 5 tahun. 5 tahun untuk belajar menghargaiku sebagai seorang istri dan manusia, bukan sebagai mesin uang atau pembantu tanpa bayaran. 5 tahun untuk memberiku sedikit saja rasa hormat yang pantas aku dapatkan. Kalian gagal. Pecahan gelas semalam hanyalah alasan terakhir yang aku butuhkan. Harga diri yang kalian injak-injak jauh lebih berharga dari kristal manapun. Aku memberimu waktu 24 jam untuk mengosongkan rumahku. Setelah itu, pengacaraku akan mengambil alih. Nikmatilah hidup yang sesungguhnya, yang harus kalian bangun sendiri dari nol. Selamat tinggal. Amelia Kirana. Tidak ada amarah dalam surat itu. Hanya ada fakta yang dingin dan keadilan yang mutlak. Hikam meremas surat itu hingga lusuh. Ibu Sumi akhirnya tidak tahan lagi. Matanya menggelap dan tubuhnya ambruk ke lantai, pingsan. Hikam bahkan tidak punya kekuatan untuk menolong ibunya. Ia hanya bisa terduduk di lantai, di antara serakan kertas-kertas yang membuktikan kebodohannya. Jam di dinding terus berdetak, menghitung mundur sisa waktu 24 jam mereka. Mereka telah kehilangan segalanya. Dan kini, mereka bahkan akan kehilangan atap di atas kepala mereka. Waktu 24 jam yang diberikan Amelia terasa seperti hukuman mati yang berjalan lambat. Setelah Ibu Sumi siuman dari pingsannya, tangisnya tidak lagi histeris, melainkan berubah menjadi isak tangis yang pilu dan tanpa henti, ratapan seorang wanita yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Hikam, di sisi lain, dilumpuhkan oleh campuran amarah, rasa malu, dan ketakutan yang luar biasa. Realitas baru mereka begitu mengerikan, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya sepenuhnya. Mereka bukan lagi keluarga Pratama yang terpandang di permata hijau. Mereka kini adalah 2 orang gelandangan yang diberi tenggat waktu untuk angkat kaki dari rumah yang bahkan bukan milik mereka. Kepanikan yang sesungguhnya dimulai ketika malam menjelang. Mereka sadar bahwa mereka harus benar-benar berkemas. Tapi apa yang harus mereka kemas? Seluruh isi rumah ini, setiap perabot mewah, setiap hiasan kristal, setiap lukisan di dinding, adalah milik Amelia. Mereka hanya memiliki pakaian dan barang-barang pribadi mereka. Hikam mulai membuka lemari pakaiannya yang besar. Setelan jas dari merek desainer ternama, kemeja sutra, koleksi jam tangan mewah, puluhan pasang sepatu kulit impor. Semua ini dibeli dengan kartu kredit tambahan dari Amelia. Apakah ini masih miliknya? Keraguan itu membuatnya mual. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa yang benar-benar ia hasilkan sendiri. Ibu Sumi, dengan sisa-sisa kesombongannya, mulai mengemasi koleksi tas dan perhiasannya. Ia memasukkannya ke dalam koper-koper besar, seolah-olah barang-barang itu adalah jaminan masa depannya. Kita bisa menjual ini semua, Hikam. Kita bisa mulai lagi. Mama masih punya banyak koneksi, katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada putranya. Hikam tidak menanggapi. Ia tahu itu sia-sia. Koneksi macam apa yang akan tersisa setelah berita kebangkrutan mereka menyebar seperti wabah? Ia meraih ponselnya dan mulai melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Menelepon kerabat untuk meminta pertolongan. Panggilan pertama adalah ke pamannya, adik dari ayahnya. Setelah basa-basi yang canggung, Hikam langsung ke pokok permasalahan. Paman, aku sedang ada masalah besar. Aku dan ibu harus pindah dari rumah ini. Boleh kami menumpang di rumah paman untuk beberapa hari? Terdengar helaan napas panjang di seberang sana. Hikam, paman sudah dengar beritanya. Jujur saja, paman tidak bisa bantu. Rumah kami kecil, kamu tahu sendiri. Lagi pula, paman tidak mau ikut campur masalah rumah tanggamu dengan Amelia. Panggilan itu ditutup dengan alasan tergesa-gesa. Penolakan itu adalah tamparan pertama. Hikam mencoba lagi, menelepon sepupunya,
bibinya, teman-teman dekat ayahnya. Jawabannya seragam. Ada yang langsung menolak dengan berbagai alasan, ada yang pura-pura tidak mendengar, dan yang paling menyakitkan, ada yang tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Orang-orang yang dulu selalu memujinya, yang selalu datang ke rumahnya untuk menikmati kemewahan, kini menghindarinya seolah ia membawa penyakit menular. Ibu Sumi juga mengalami hal yang sama. Teleponnya ke teman-teman arisannya hanya dijawab dengan nada dingin dan singkat. Grup sosialita yang dulu memujanya kini menjadi sumber gosip paling kejam tentang dirinya. Mereka semua tahu. Amelia pasti sudah memastikan berita kehancuran mereka tersebar luas dan cepat, menutup semua pintu bantuan bagi mereka. Mereka benar-benar terisolasi. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka menghabiskan waktu dengan mengemasi barang-barang pribadi mereka ke dalam kardus-kardus bekas yang mereka temukan di gudang. Pakaian bermerek, tas mewah, sepatu mahal, semua terasa tak ada artinya ketika mereka tidak punya tempat untuk membawanya. Kemewahan itu terasa seperti ejekan di tengah keputusasaan mereka. Mereka memakan mie instan untuk makan malam, satu-satunya makanan yang tersisa di dapur, menyeduhnya dengan air dari dispenser yang besok pagi mungkin sudah tidak bisa mereka gunakan lagi. Rasanya seperti abu di mulut mereka. Pagi harinya, tepat jam 9, sebuah mobil van dan 2 orang pria berbadan tegap yang tidak mereka kenal berhenti di depan rumah. Mereka adalah orang-orang dari firma hukum Darmawan O Partners. Mereka datang untuk memastikan proses pengosongan rumah berjalan sesuai jadwal. Kehadiran mereka adalah penghinaan terakhir. Sebuah penegasan bahwa mereka tidak lagi memiliki hak apapun di tempat itu. Kami diperintahkan untuk membantu Bapak dan Ibu memindahkan barang-barang pribadi Anda ke alamat baru, kata salah satu pria itu dengan nada datar. Alamat baru apa? Kami tidak punya tempat tujuan, bentak Hikam. Pria itu mengeluarkan secari kertas. Menurut data kami, ada sebuah rumah kontrakan yang sudah dibayar sewanya untuk 3 bulan ke depan atas nama Bapak. Alamatnya di Jalan Swadaya, Gang Melati nomor 12. Hikam dan Ibu Sumi saling berpandangan. Jalan Swadaya. Itu adalah sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota, terkenal dengan gang-gang sempit dan rumah-rumah petak yang sederhana. Amelia tidak hanya mengusir mereka, ia juga sudah menentukan level kehidupan baru mereka. Ini bukan kebaikan. Ini adalah bagian dari hukuman. Amelia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup di tempat yang dulu selalu mereka hina. Dengan perasaan terhina yang mendalam, mereka membiarkan kedua pria itu mengangkut kardus-kardus mereka ke dalam van. Para tetangga kembali menonton dari balik tirai jendela mereka. Tidak ada yang menawarkan bantuan, tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Keluarga Pratama yang dulu disegani kini pergi seperti pecundang. Perjalanan menuju rumah baru mereka adalah perjalanan menuju neraka. Van itu melewati jalan-jalan macet dan berdebu, semakin jauh dari pusat kota yang gemerlap. Mereka akhirnya masuk ke sebuah gang sempit yang hanya cukup untuk 1 mobil. Van berhenti di depan sebuah rumah petak kecil yang catnya sudah kusam dan pagarnya sedikit berkarat. Di sekelilingnya, rumah-rumah lain berdempetan, dan suara bising dari aktivitas tetangga terdengar begitu dekat. Ini tempatnya, kata pria itu. Ibu Sumi menolak untuk turun. Ia menangis di dalam van. Mama tidak mau tinggal di sini. Ini seperti kandang ayam. Tapi mereka tidak punya pilihan. Pria-pria itu menurunkan semua kardus dan meletakkannya begitu saja di teras kecil yang sempit. Setelah memastikan semuanya selesai, mereka pergi, meninggalkan Hikam dan Ibu Sumi sendirian di depan takdir baru mereka. Hikam membuka pintu rumah kontrakan itu. Bau apek dan lembab langsung menyergap mereka. Ruangannya kecil, hanya terdiri dari 1 ruang tamu mungil yang menyatu dengan dapur, 1 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Lantainya ubin biasa yang kusam, dan dindingnya ada beberapa bekas rembesan air. Ini adalah antitesis dari semua yang pernah mereka kenal. Saat mereka sedang berdiri terpaku di ambang pintu, bingung harus memulai dari mana, sebuah suara deru mesin mobil yang halus terdengar mendekat. Suara itu terlalu mewah untuk gang sempit ini. Sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class hitam terbaru berhenti tepat di ujung gang, tidak bisa masuk lebih jauh. Kaca jendela belakang yang gelap turun perlahan. Di dalamnya, duduk Amelia. Ia tidak lagi mengenakan daster. Ia memakai sebuah gaun kerja berwarna krem yang elegan, rambutnya ditata sempurna, dan wajahnya dipoles riasan profesional yang membuatnya tampak cantik dan berkuasa. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya, memberinya aura misterius dan tak tersentuh. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap mereka dari kejauhan, dari dalam kenyamanan mobil mewahnya. Tatapannya dingin, tanpa emosi, seperti seorang jenderal yang sedang menginspeksi medan perang setelah meraih kemenangan mutlak. Hikam dan Ibu Sumi hanya bisa mematung, menatapnya dengan campuran benci, malu,
dan kerinduan yang aneh akan kehidupan yang telah hilang. Momen itu hanya berlangsung beberapa detik, namun terasa seperti keabadian. Kemudian, kaca jendela mobil itu kembali naik. Mobil itu berputar dengan anggun dan melaju pergi, meninggalkan mereka dengan debu dan kenyataan pahit mereka. Amelia tidak datang untuk mengejek. Ia datang hanya untuk memastikan mereka tahu siapa pemenangnya. Hikam adalah yang pertama memecah keheningan. Ia bangkit dari kursinya, menarik ibunya untuk ikut berdiri, dan berjalan mendekati meja. Amelia. Suaranya bergetar. Kami datang untuk minta maaf. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Semua kalimat yang sudah ia susun di kepalanya hilang begitu saja. Ia hanya bisa menatap wanita yang dulu adalah istrinya, yang kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Melihat putranya yang tak berdaya, Ibu Sumi mengambil alih. Semua kesombongannya lenyap, digantikan oleh keputusasaan seorang ibu. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud di depan Amelia. Amelia, maafkan ibu, nak, ibu salah. Ibu sudah berdosa sama kamu. Tolong, ampuni kami. Kami tidak bisa hidup seperti ini. Tolong terima kami kembali. Ibu janji akan menjadi mertua yang baik untukmu. Hikam masih suamimu, dia mencintaimu, ratapnya sambil menangis terseduh-seduh. Amelia menatap pemandangan itu tanpa mengubah ekspresinya. Ia membiarkan Ibu Sumi menangis di lantai selama beberapa saat, membiarkan penghinaan itu meresap sepenuhnya. Akhirnya, ia memberi isyarat pada Rina, yang kemudian dengan sigap membantu Ibu Sumi untuk bangkit dan kembali duduk di kursinya. Amelia akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun setiap katanya terasa tajam dan menusuk. Cinta? Maaf? Ibu, apakah ibu tahu apa arti kata-kata itu? Ia menatap lurus ke mata Ibu Sumi. Selama 5 tahun, setiap hari, ibu menghinaku. Ibu menyebutku jelek, bodoh, kampung. Ibu memperlakukanku lebih rendah dari pembantu. Ibu menikmati uangku sambil menginjak-injak harga diriku. Di mana cinta dan maaf saat itu? Kemudian ia beralih menatap Hikam. Dan kamu, Hikam, suamiku. Kamu melihat semua itu terjadi. Kamu mendengarkan semua hinaan itu. Dan kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu diam. Keheninganmu adalah persetujuan. Kamu lebih memilih membela sebuah gelas kristal daripada istrimu sendiri. Amelia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Kalian datang ke sini meminta maaf bukan karena kalian menyesal telah menyakitiku. Kalian datang karena kalian kehilangan uang, kehilangan rumah, kehilangan status. Maaf kalian itu palsu. Maaf kalian itu didasari oleh penderitaan kalian sendiri, bukan karena penderitaanku. Ia bersandar kembali ke kursinya, tatapannya menjadi sedingin es. Maaf, Ibu Sumi, harga sebuah gelas kristal mungkin hanya beberapa juta. Tapi harga sebuah harga diri yang ibu injak dengan kata, perempuan jelek bodoh, tidak ternilai. Dan kini, kalian akan belajar cara membayarnya. Kata-kata terakhir Amelia menggantung di udara dingin ruang rapat itu, setajam dan sekeras es. Dan kini, kalian akan belajar cara membayarnya. Kalimat itu bukan lagi sebuah ancaman, itu adalah sebuah vonis. Hikam dan Ibu Sumi menatapnya dengan ngeri. Mereka datang dengan harapan akan pengampunan atau mungkin sedikit belas kasihan, tetapi yang mereka hadapi adalah seorang hakim yang tidak mengenal kompromi. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat daripada teriakan manapun. Di luar jendela kaca, kota Jakarta tampak sibuk dan tidak peduli. Kontras dengan dunia Hikam dan Ibu Sumi yang baru saja berhenti berputar. Amelia tidak menunjukkan emosi apapun. Wajahnya tetap tenang, seolah sedang mendiskusikan laporan bisnis kuartalan. Ia memberi isyarat kecil kepada pria paruh baya di sampingnya, Pak Darmawan, pengacaranya. Pria itu mengangguk, lalu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 2 map tipis. Ia mendorong kedua map itu ke tengah meja, ke arah Hikam dan Ibu Sumi. Apa ini? Tanya Hikam dengan suara serak, matanya tidak lepas dari wajah Amelia. Itu bukan uang pesangon, jika itu yang kamu harapkan, jawab Amelia dingin. Itu juga bukan surat cerai, setidaknya belum. Anggap saja itu sebuah tawaran. Sebuah kesempatan. Ibu Sumi, yang masih gemetar karena syok dan penghinaan, menatap map itu dengan curiga. Kesempatan apa? Kamu mau mempermainkan kami lagi? Saya tidak pernah mempermainkan kalian, sahut Amelia, nadanya datar. Selama 5 tahun, saya memberi kalian kehidupan yang jujur dari hasil kerja keras saya. Kalianlah yang mempermainkan ketulusan saya. Sekarang, saya akan memberi kalian kesempatan untuk hidup jujur dengan hasil kerja keras kalian sendiri. Dengan tangan yang ragu,
Hika meraih salah satu map dan membukanya. Di dalamnya bukan surat-surat hukum yang rumit, melainkan selembar kertas dengan kop surat Golden Nusantara Group. Judulnya, Penawaran Kerja. Jantung Hikam berdebar sedikit lebih kencang. Apakah ini jalan keluar? Apakah Amelia akan memberinya posisi lain di perusahaannya? Mungkin sebagai staf biasa di divisi lain? Sedikit harapan yang bodoh mulai tumbuh. Ia mulai membaca detailnya, dan harapan itu mati seketika, digantikan oleh rasa ngeri yang dingin. Posisi yang ditawarkan, petugas kebersihan dan logistik gudang. Lokasi, Pusat Distribusi Golden Nusantara Group, Kawasan Industri Marunda. Deskripsi pekerjaan, bertanggung jawab atas kebersihan seluruh area gudang, termasuk toilet staff dan area bongkar muat. Melakukan pekerjaan bongkar muat barang logistik dari truk, mengangkat dan menyusun box dengan berat hingga 25 kg. Melakukan pengecekan stok dasar di bawah supervisi. Jam kerja, Senin sampai Sabtu, pukul 8, pukul 17. Gaji dan tunjangan. Gaji pokok sesuai upah minimum regional, UMR, yang berlaku, tunjangan makan siang, dan BPJS Ketenagakerjaan. Hika membaca ulang setiap kata, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Marunda. Itu adalah area industri di ujung utara Jakarta yang panas dan berpolusi. Mengangkat box seberat 25 kg. Membersihkan toilet. Ia, Hikam Pratama, yang dulu memimpin rapat bernilai miliaran rupiah, yang dulu memberikan perintah kepada puluhan insinyur dan arsitek, kini ditawari pekerjaan sebagai kuli angkut dan petugas kebersihan. Gaji UMR yang ditawarkan bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan salah satu jam tangan mewahnya dulu. Ini bukan kesempatan. Ini adalah penghinaan yang dirancang dengan sangat teliti. Ia menatap Amelia, matanya membelalak tak percaya. Kamu serius? Amelia balas menatapnya tanpa berkedip. Tentu saja saya serius. Itu adalah pekerjaan yang halal, Hikam. Pekerjaan yang dilakukan oleh ribuan orang di perusahaan saya untuk menafkahi keluarga mereka. Apakah kamu merasa pekerjaan itu terlalu rendah untukmu? Mungkin kamu baru sadar sekarang, bahwa semua posisi manajer yang pernah kamu duduki itu hanyalah hadiah dariku, bukan hasil dari kemampuanmu. Sementara Hika masih terguncang, Ibu Sumi merebut map kedua dan membukanya dengan kasar. Penawaran untuknya bahkan lebih buruk. Posisi yang ditawarkan, asisten dapur umum. Lokasi, Dapur Sentral Kirana Catering, Cengkareng. Deskripsi pekerjaan. Bertanggung jawab untuk mencuci semua peralatan masak dan makan, panci, piring, gelas, alat makan, untuk kapasitas 2.000 porsi per hari. Melakukan pekerjaan persiapan bahan baku dasar seperti mengupas bawang, kentang, dan sayuran dalam jumlah besar. Menjaga kebersihan area cuci piring dan lantai dapur. Jam kerja, sistem shift, 6 hari kerja. Gaji dan tunjangan, gaji pokok sesuai upah minimum regional, UMR, yang berlaku. Wajah Ibu Sumi berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat. Mencuci piring. Mengupas bawang. Ia, Sumiati Harjo, sosialita yang jari-jarinya hanya terbiasa memegang cangkir porselen dan tas kulit buaya, kini ditawari pekerjaan yang bahkan lebih rendah dari pembantu rumah tangga yang dulu sering ia marahi. Gambaran dirinya berdiri di antara tumpukan piring kotor dan bau sisa makanan membuat perutnya mual. Tidak. Pekiknya sambil melemparkan map itu ke meja. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan. Saya tidak akan pernah melakukan pekerjaan menjijikan seperti itu. Kamu pikir saya ini siapa? Saya lebih baik mati kelaparan di jalan daripada menjadi budakmu. Itu pilihan Anda, Bu, jawab Amelia dengan ketenangan yang mengerikan. Kemerdekaan untuk memilih adalah sebuah kemewahan. Anda bisa memilih untuk menolak dan kelaparan, atau menerima dan punya uang untuk makan. Dulu, saya tidak punya pilihan selain menelan semua hinaan ibu setiap hari. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Amelia berdiri. Pertemuan itu jelas sudah selesai baginya. Kalian bilang kalian tidak bisa hidup. Ini, saya beri kalian cara untuk hidup. Kalian akan belajar nilai dari setiap rupiah yang kalian hasilkan dengan keringat sendiri. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang dulu kalian pandang rendah. Ini bukan hukuman, Hikam. Ini adalah pendidikan. Pendidikan yang seharusnya sudah kalian dapatkan sejak lama. Hikam menatap ibunya yang masih terisak-isak sambil mengumpat, lalu menatap kontrak kerja yang tergeletak di depannya. Pikirannya berkecamuk. Egonya berteriak untuk menolak, untuk merobek kertas itu dan melemparkannya ke wajah Amelia. Tapi perutnya yang seringkali keroncongan, karena hanya makan mie instan berkata lain. Bayangan harus tidur di emperan toko,
karena tidak bisa membayar sewa kontrakan setelah 3 bulan menghantuinya. Ia melihat kenyataan dengan jelas. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada teman, tidak ada kerabat, tidak ada uang, tidak ada keahlian bertahan hidup. Penawaran ini, sehina apapun, adalah satu-satunya tali yang dilemparkan ke arah mereka yang sedang tenggelam. Jangan, Hikam. Jangan pernah merendahkan dirimu seperti itu. Kita ini keluarga terhormat, jerit Ibu Sumi saat melihat putranya meraih kembali kontrak kerja itu. Hikam tidak mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia mengabaikan suara ibunya. Ia melihat ke arah Amelia, matanya menyiratkan kekalahan total. Jika aku menerima ini, apakah kamu akan membiarkan kami hidup dengan tenang? Pekerjaanmu tidak ada hubungannya denganku, jawab Amelia. Kamu akan menjadi karyawan biasa di antara ribuan lainnya. Kamu akan melapor pada supervisor gudang, bukan padaku. Kinerjamu akan dinilai olehnya. Jika kamu bekerja dengan baik, kamu akan tetap digaji. Jika kamu malas, kamu akan dipecat seperti karyawan lainnya. Tidak ada perlakuan khusus. Itulah paku terakhir di peti mati harga diri Hikam. Ia tidak akan mendapat belas kasihan. Ia hanya akan menjadi angka, seorang pekerja rendahan di kerajaan bisnis raksasa milik wanita yang pernah tidur di sampingnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, hingga ia nyaris tak bisa memegang pena, Hikam menandatangani kontrak itu. Tetesan keringat jatuh dari dahinya ke atas kertas, sedikit melunturkan tanda tangannya yang kacau. Ia telah memilih. Ia memilih untuk bertahan hidup, meski itu berarti membunuh sisa-sisa harga dirinya. Melihat putranya menandatangani surat perbudakan itu, Ibu Sumi mengeluarkan jeritan pilu. Ia mencoba merebut pena dari tangan Hikam, tapi sudah terlambat. Semuanya sudah selesai. Tawaran ini berlaku 24 jam. Jika ibu berubah pikiran, hubungi nomor yang tertera, kata Amelia kepada Ibu Sumi, sebelum akhirnya berbalik. Rina, panggil keamanan untuk mengantar Bapak Hikam dan ibunya keluar. Amelia berjalan keluar dari ruang rapat, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Pintu ditutup, meninggalkan Hikam yang terduduk lemas dengan kontrak di tangannya, dan Ibu Sumi yang menangis histeris. Beberapa saat kemudian, 2 orang petugas keamanan masuk dengan sopan namun tegas, dan mengantar mereka keluar dari gedung yang menjulang itu, kembali ke jalanan yang panas dan keras. Hikam tidak lagi keluar sebagai suami seorang CEO. Ia keluar sebagai calon petugas kebersihan gudang. 6 bulan kemudian, dunia telah berputar begitu cepat dan ke arah yang sangat berlawanan bagi Amelia dan Hikam. Bagi Amelia, 6 bulan itu adalah periode konsolidasi dan ekspansi yang gemilang. Bagi Hikam, itu adalah 180 hari penyiksaan jiwa dan raga yang terasa seperti selamanya. Amelia Kirana tidak lagi bersembunyi. Ia telah sepenuhnya merengkuh identitasnya sebagai salah satu pelaku bisnis paling cemerlang di negeri ini. Ia secara resmi mengganti nama perusahaan induknya dari Golden Nusantara Group menjadi Kirana Corporation, sebuah langkah simbolis untuk menegaskan bahwa kerajaan itu adalah miliknya seorang. Wajahnya kini rutin menghiasi sampul majalah-majalah ekonomi dan gaya hidup. Para jurnalis menjulukinya Sri Kandi Baja, karena ketegasannya dalam bernegosiasi dan visinya yang tajam dalam melihat peluang pasar. Kantor pusat di Sudirman menjadi pusat aktivitas yang sibuk. Amelia memimpin rapat-rapat penting dengan para direkturnya, membahas rencana akuisisi perusahaan baru, peluncuran proyek-proyek properti ramah lingkungan, dan ekspansi bisnis ke pasar Asia Tenggara. Ia berbicara dengan otoritas dan kecerdasan yang membuat para bankir dan investor veteran terkesan. Tidak ada lagi jejak perempuan penurut yang hanya bisa mengangguk. Yang ada hanyalah seorang pemimpin yang lahir untuk memimpin. Namun, kesibukannya tidak hanya soal bisnis. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan filantropi. Ia mendirikan Yayasan Fajar Kirana, sebuah organisasi nirlaba yang fokus membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, untuk mandiri secara ekonomi. Dalam pidato peluncurannya di sebuah hotel mewah, di hadapan para pejabat dan tokoh masyarakat, Amelia berbicara dengan penuh perasaan. Setiap perempuan berhak memiliki fajar barunya sendiri. Setiap perempuan berhak untuk berdiri di atas kakinya sendiri, bebas dari bayang-bayang ketakutan dan penindasan. Meskipun ia tidak pernah menceritakan detail kisah pribadinya, semua orang bisa merasakan ketulusan dan kekuatan di balik kata-katanya. Kehidupan pribadinya juga mulai mekar. Ia sering terlihat makan malam bersama Pak Darmawan, yang ternyata bukan hanya pengacaranya, tetapi juga sahabat lama almarhum ayahnya yang selalu menjaganya dari jauh. Namun, yang lebih sering menarik perhatian media adalah kedekatannya dengan seorang arsitek muda ternama bernama Adrian. Adrian adalah pria yang cerdas, baik hati, dan menatap Amelia dengan kekaguman yang tulus, bukan pada kekayaannya, melainkan pada otaknya.
Mereka sering berdiskusi tentang desain dan seni hingga larut malam. Untuk pertama kalinya, Amelia merasakan bagaimana rasanya dihargai sebagai pasangan yang setara. Sementara itu, di belahan lain kota Jakarta yang berdebu dan bising, kehidupan Hikam adalah kebalikannya. Setiap pagi pukul 5, ia sudah harus bangun di kamar kontrakannya yang pengap. Ia tidak lagi bisa menikmati kopi mahal, hanya kopi saset murah yang ia seduh dengan air panas dari termos. Ia berangkat kerja dengan menaiki bus kota yang penuh sesak, berdesakan dengan para pekerja pabrik lainnya. Perjalanan selama hampir 2 jam itu adalah waktu baginya untuk merenungi nasibnya yang tragis. Gudang di Marunda adalah neraka dunia baginya. Udara di sana panas, bercampur dengan debu dari kardus-kardus dan asap dari truk-truk besar. Supervisornya, seorang pria muda bernama Ujang yang usianya 10 tahun di bawahnya, tidak memberinya kelonggaran sedikitpun. Hikam. Lantai sebelah sana masih kotor. Cepat pel. Atau, Hikam, angkat karung beras itu ke palet nomor 7. Jangan lambat, adalah kalimat-kalimat yang menjadi makanan sehari-harinya. Nama panggilannya bukan lagi Pak Manager, hanya Hikam. Ia harus membersihkan toilet yang seringkali kotor, mengangkat beban berat yang membuat punggungnya sakit setiap malam, dan menahan diri untuk tidak menangis saat rekan-rekan kerjanya yang lain bergosip tentang si mantan orang kaya yang sekarang jadi kuli. Tangannya yang dulu halus kini menjadi kasar dan kapalan. Tubuhnya yang dulu terawat kini lebih kurus dan legam terbakar matahari. Tapi penderitaan fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan psikologisnya. Setiap bulan, saat menerima slip gaji UMR-nya, ia merasa hancur. Uang yang dulu bisa ia habiskan dalam 1 kali makan malam, kini harus ia atur dengan sangat teliti untuk biaya makan sebulan, transportasi, dan kebutuhan ibunya. Ibu Sumi, sesuai dengan prediksinya, menolak tawaran kerja sebagai pencuci piring. Ia memilih untuk tinggal di kontrakan, menjadi beban bagi Hikam. Egonya tidak hancur, hanya terluka. Setiap hari ia habiskan dengan mengomel, menyalahkan Hikam karena terlalu lemah, dan menyalahkan Amelia atas semua penderitaan mereka. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa menjual tas-tas dan perhiasan mewahnya satu persatu melalui perantara di pasar loak. Barang yang dulu ia beli seharga puluhan juta, kini hanya laku beberapa ratus ribu rupiah saja. Uang itu ia gunakan untuk membeli kemewahan-kemewahan kecil yang masih bisa ia nikmati, seperti rokok kretek atau makanan dari warung yang sedikit lebih enak, seringkali tanpa mempedulikan kebutuhan dasar mereka. Suatu siang, saat jam istirahat makan, Hikam duduk di sudut kantin gudang yang ramai. Ia makan nasi bungkus dengan lauk tempe orek dan sambal. Di televisi kecil yang tergantung di sudut kantin, sedang tayang program berita bisnis. Dan di sana, di layar kaca itu, muncul wajah Amelia. Ia sedang diwawancarai secara eksklusif mengenai kesuksesan Kirana Corporation menembus pasar internasional. Ia tampak begitu percaya diri, bicaranya lugas, dan auranya begitu cemerlang. Hikam hanya bisa menatap layar itu, dengan mulut penuh nasi dan hati yang terasa seperti diremas. Wanita di televisi itu adalah istrinya, ratu yang pernah ia miliki, yang ia sia-siakan demi keangkuhan dan sebuah gelas pecah. Sendok di tangannya berhenti bergerak, dan tanpa ia sadari, air matanya menetes jatuh ke dalam nasi bungkusnya. Malam harinya, saat berjalan pulang dari halte bus, Hikam merasa lebih lelah dari biasanya. Langkahnya gontai, pundaknya terasa berat. Saat ia melewati sebuah perempatan besar, matanya terpaku pada sebuah videotron raksasa yang menempel di sisi gedung pencakar langit. Sebuah iklan baru sedang diputar. Iklan itu menampilkan sebuah kawasan hunian super mewah yang baru, proyek terbaru dari Kirana Corporation. Dan sebagai bintang iklannya, adalah Amelia sendiri. Wajahnya ditampilkan dalam resolusi tinggi, tersenyum dengan anggun dan penuh kuasa. Ia tampak seperti seorang dewi modern. Di bawah fotonya, muncul sebuah slogan dengan huruf-huruf emas yang berkilauan, Kirana Residence, membangun masa depan Anda. Hikam berhenti total di tengah trotoar. Ia menatap ke atas, ke wajah Amelia yang bersinar di billboard raksasa itu. Lalu ia menunduk, menatap bayangan dirinya yang kotor dan menyedihkan di genangan air sisa hujan di aspal. Ia sedang membangun masa depan, sebuah kerajaan. Sementara dirinya, masa depannya telah hancur berkeping-keping, tergenang di air kotor di bawah kakinya. Itulah momen di mana ia akhirnya benar-benar mengerti. Ini bukanlah sekadar hukuman. Ini adalah takdir yang telah ia pilih sendiri. 1 tahun berlalu. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia menggiling dengan lambat, namun pasti, mengubah nasib dan menempatkan semua orang pada posisi yang seharusnya. Bagi Amelia, 1 tahun itu adalah rentetan pencapaian yang mengukuhkan posisinya. Bagi Hikam dan Ibu Sumi,
Itu adalah 365 hari yang panjang untuk meresapi makna sesungguhnya dari kejatuhan mereka. Malam itu, ballroom utama Hotel Mahameru, hotel yang sama tempat Amelia memulai kebebasannya, berkilauan dengan cahaya kristal dan kemewahan. Ratusan tamu penting dari kalangan pejabat, pengusaha, dan selebriti berkumpul untuk menghadiri acara Malam Gala Fajar Kirana. Ini adalah acara penggalangan dana tahunan pertama yang diadakan oleh yayasan milik Amelia. Seluruh acara dirancang dengan sempurna, memancarkan keanggunan dan kekuatan, persis seperti pendirinya. Amelia sendiri adalah bintang malam itu. Ia mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, rambutnya disanggul modern, dan perhiasan berlian yang ia kenakan tampak bersinar serasi dengan sorot matanya yang penuh percaya diri. Ia menyapa para tamunya dengan senyum hangat dan tulus, bergerak di antara kerumunan dengan pesona yang membuat semua orang kagum. Di sisinya, berdiri Adrian, sang arsitek, yang menatapnya dengan penuh cinta dan kekaguman. Ia tidak berdiri di depan atau di belakang Amelia, melainkan persis di sampingnya, sebagai seorang pasangan yang setara. Sementara di panggung utama kemewahan itu berlangsung, di balik dinding, di area servis yang sibuk dan panas, dunia yang lain berputar. Puluhan pekerja berseragam hilir mudik, memastikan acara berjalan lancar. Di antara mereka, ada seorang wanita tua yang bergerak dengan lamban. Rambutnya yang mulai memutih seluruhnya ditutupi oleh penutup kepala jaring yang lusuh. Wajahnya yang dulu terawat kini penuh keriput dan tampak kuyu karena kelelahan. Ia mengenakan seragam biru pudar dari sebuah perusahaan penyedia jasa kebersihan. Wanita itu adalah Sumiati Harjo. Setelah berbulan-bulan hidup dalam penyangkalan dan kepahitan, menjual satu persatu sisa hartanya hingga tak ada lagi yang bisa dijual, Ibu Sumi akhirnya dihadapkan pada pilihan yang sama seperti Hikam, bekerja atau kelaparan. Dengan perut yang terus-menerus lapar dan ego yang sudah remuk redam, ia akhirnya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan outsourcing besar. Ia tidak punya keahlian, jadi satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai petugas kebersihan. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa perusahaan tempatnya bekerja adalah salah satu kontraktor terbesar yang sering disewa oleh Kirana Corporation untuk acara-acara besarnya. Karma memiliki selera humor yang sangat ironis. Malam itu, tugasnya adalah menjaga kebersihan area toilet tamu, dan sesekali membantu tim catering membersihkan piring-piring kotor jika dibutuhkan. Setiap kali ia masuk ke dalam ballroom untuk mengosongkan tempat sampah yang tersembunyi, ia melihat sekilas dunia yang pernah menjadi miliknya. Ia melihat wanita-wanita sebayanya mengenakan perhiasan berkilauan, menertawakan lelucon sambil menikmati sampahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, bukan lagi amarah, melainkan rasa iri dan penyesalan yang begitu dalam. Ia kini adalah hantu yang tidak terlihat di tengah pesta mantan teman-temannya. Puncak acara malam itu adalah pidato dari Amelia Kirana. Ibu Sumi, yang kebetulan sedang berada di sudut belakang ruangan, berhenti bekerja sejenak untuk mendengarkan. Ia bersembunyi di balik pilar besar, seperti seorang pencuri. Amelia naik atas panggung, disambut tepuk tangan yang meriah. Ia berbicara tentang pentingnya kemandirian, tentang kekuatan seorang wanita untuk bangkit dari keterpurukan, dan tentang kewajiban mereka yang beruntung untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Setiap katanya penuh kekuatan dan inspirasi. Kita semua pernah merasakan pecah, kata Amelia, suaranya menggema di seluruh ruangan. Entah itu pecah hati, pecah harapan, atau pecah kepercayaan diri. Tapi pecahan itu tidak mendefinisikan kita. Yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita mengumpulkan kembali serpihan-serpihan itu, dan membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Mendengar kata, pecah, Ibu Sumi tersentak. Ingatannya langsung terlempar ke malam itu, ke suara pecahan gelas kristal yang menjadi awal dari semua ini. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah. Setelah pidatonya, Amelia turun dari panggung dan kembali berbaur dengan para tamu. Saat itulah takdir mempertemukan mereka. Salah seorang tamu penting tanpa sengaja menyenggol nampan seorang pelayan, membuat beberapa gelas minuman tumpah ke lantai marmer yang berkilauan. Para staf hotel segera bergerak, dan salah satu supervisor melihat Ibu Sumi berdiri di dekat sana. Bu, cepat bersihkan yang di sebelah sana, perintahnya dengan nada tajam. Dengan sigap, Ibu Sumi mengambil kain pel dan ember dari troli kebersihannya. Ia berjalan terbungkuk-bungkuk menuju lokasi tumpahan. Para tamu sedikit menyingkir, memberinya jalan dengan tatapan sedikit jijik. Ia berjongkok, mulai memeras kain pel dan membersihkan lantai yang lengket. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, pada ubin marmer di bawahnya, berusaha menjadi tidak terlihat. Ketika ia selesai dan hendak berdiri, ia mengangkat kepalanya. Dan dunianya berhenti. Tepat di hadapannya, hanya berjarak beberapa langkah, berdiri Amelia Kirana.
Amelia tidak sengaja berada di sana. Ia sedang berbicara dengan tamu yang tadi menumpahkan minuman, meyakinkannya bahwa itu bukan masalah besar. Saat itulah matanya menangkap sosok wanita tua berseragam biru yang sedang berjongkok di lantai. Mata mereka bertemu. Selama beberapa detik yang terasa seperti satu dekade, mereka hanya saling menatap. Di mata Ibu Sumi, terpancar badai emosi, keterkejutan, ketakutan, rasa malu yang membakar, dan kekalahan mutlak. Ia melihat menantunya yang dulu ia hina kini berdiri menjulang di hadapannya seperti seorang ratu, sementara ia sendiri berjongkok di kakinya seperti seorang abdi. Inilah karma dalam bentuknya yang paling murni dan paling kejam. Cermin itu memantulkan dengan jelas siapa mereka berdua sekarang. Di mata Amelia, tidak ada apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kemenangan. Tidak ada ejekan. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah pengakuan yang tenang dan netral. Ia hanya menatap Ibu Sumi seolah-olah ia adalah bagian dari pemandangan, bagian dari konsekuensi logis sebuah tindakan. Lalu, Amelia melakukan sesuatu yang sangat sederhana namun begitu menghancurkan. Ia memberikan sebuah anggukan kecil. Sangat kecil, nyaris tak terlihat. Sebuah anggukan yang tidak berarti apa-apa dan berarti segalanya. Anggukan itu seolah berkata, "Aku melihatmu. Aku tahu siapa dirimu. Inilah tempatmu sekarang. Dan aku menerimanya." Bagi Ibu Sumi, anggukan tanpa emosi itu 1000 kali lebih menyakitkan daripada cacian apapun. Itu adalah penegasan final atas status mereka. Amelia sudah begitu jauh di atas, sehingga Ibu Sumi bahkan tidak lagi pantas untuk mendapatkan emosi darinya, baik itu benci maupun kasihan. Ia hanyalah debu di bawah sepatu mahalnya. Ibu Sumi adalah yang pertama kali memutus kontak mata. Dengan tangan gemetar, ia meraih kembali embernya, bangkit, dan berjalan cepat-cepat pergi. Punggungnya bungkuk karena menahan beban rasa malu yang tak tertanggungkan. Ia menghilang ke area servis, kembali ke dalam kegelapan dan anonimitas. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan Amelia. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Amelia melanjutkan percakapannya seolah tidak terjadi apa-apa. Insiden kecil itu tidak merusak malamnya. Itu hanyalah pengingat terakhir dari kehidupan yang telah ia tinggalkan jauh di belakang. Acara gala berakhir dengan sukses besar. Dana yang terkumpul jauh melampaui target. Saat para tamu mulai pulang, Amelia berdiri di panggung untuk terakhir kalinya, mengumumkan program beasiswa baru dari yayasannya. Tepuk tangan kembali membahana. Malam itu, saat Hikam tertidur lelap di kamar kontrakannya yang panas, kelelahan setelah seharian mengangkat beban di gudang, mimpinya kosong. Ia sudah tidak lagi punya kekuatan bahkan untuk bermimpi. Di gang belakang hotel, Ibu Sumi duduk sendirian di halte bus yang remang-remang, menunggu bus terakhir yang akan membawanya pulang. Seragam birunya yang kotor terasa dingin di kulitnya. Ia menatap kosong ke jalanan yang basah, sementara air matanya mengalir tanpa suara, bercampur dengan debu dan keringat di wajahnya. Dan di pintu lobi utama Hotel Mahameru, Amelia keluar, bergandengan tangan dengan Adrian. Udara malam terasa sejuk dan bersih. Ia menatap langit malam yang cerah dan berbintang, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan atas musuh-musuhnya. Bukan senyum lega karena pembalasan telah tuntas. Itu adalah senyum kebebasan. Senyum seorang wanita yang telah berhasil mengumpulkan kembali serpihan-serpihan dirinya dan membangun sebuah mahakarya yang utuh. Kerajaannya telah berdiri kokoh, hatinya telah sembuh, dan masa depannya terbentang luas dan cerah. Ia telah selesai dengan masa lalunya. Ia benar-benar bebas.